Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunia waddin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Di dalam tabel atau di dalam eh, tool participants itu ada 41 dikurangi saya berarti ada 40 orang yang hadir di kesempatan hari ini dan beberapa di antaranya masih off kamera. Nah, ini yang off kamera mohon untuk diperlihatkan wajah-wajahnya karena saya melihat dalam galeri ternyata masih ada yang menutup screen ya. Oke, materi kelompok 2 itu hakikatnya adalah tentang eh, standar sistem penjaminan mutu eksternal atau SPME. Pada pertemuan sekarang ini yang kita sebut dengan pertemuan keempat ya, pembahasan itu akan difokuskan sebetulnya pada sistem penjaminan mutu eksternal yang dia itu merupakan usaha yang sistematis untuk memastikan bahwa institusi pendidikan atau si lembaga pendidikan memenuhi standar kualitas yang telah ditetapkan oleh lembaga akreditasi eksternal. Dalam hal ini, lembaga akreditasi eksternal itu adalah perpanjangan tangan pemerintah untuk memastikan lembaga pendidikan itu sesuai dengan harapan masyarakat. Nah, ketika bicara nomor satu nih, yang tadi Pak siapa? Pak saya lupa. Pak harusnya Pak Dedi ya, Pak Dedi Sumarna nih. Akreditasi itu judul besarnya kan dampak proses akreditasi terhadap peningkatan mutu sekolah. Kalau kita lihat berbagai artikel jurnal, termasuk hasil riset-riset tentang akreditasi, sebetulnya sudah ketahuan, Pak, bahwa akreditasi itu berpengaruh terhadap peningkatan mutu sekolah. Namun, yang perlu diketahui adalah apakah peningkatan mutunya signifikan atau hanya sebatas di angka A, B, atau C saja. Bahwa akreditasi itu adalah salah satu instrumen untuk mendorong sekolah meningkatkan mutu pendidikan dan hasil pendidikan, itu tidak bisa dibantahkan. Jadi di dalam sesi ini harusnya dikaji bagaimana proses akreditasi itu dilakukan oleh lembaga eksternal sehingga dia akan berdampak terhadap berbagai aspek. Aspek apa saja yang paling utama, Pak? Paling utama adalah pertama pembenahan manajemen sekolah, ya. Dan ini adanya di kepala sekolah. Yang kedua, pengembangan kurikulumnya. Yang ketiganya, peningkatan kompetensi guru. Nah, dari tiga ini itu mengembang ke hal-hal lain seperti halnya yang jadi 8 standar nasional pendidikan tadi. Oke, itu yang pertama, Pak. Terkait eh, judul yang pertama yang dibahas oleh kelompok 2. Yang kedua, ini sekarang judul yang kedua itu adalah tentang persepsi guru terhadap penilaian akreditasi oleh BAN atau SM. BAN SM. Kenapa bicara persepsi guru? Dia menjadi salah satu indikator terhadap menilai keberhasilan proses akreditasi. Karena guru adalah penerima manfaat langsung dari aktivitas akreditasi di samping orang tua dan siswa. Jadi kalau ada yang bertanya, siapa yang diuntungkan ketika akreditasi itu dilakukan? Apa yang diuntungkan pertama itu sebenarnya guru, Pak. Dalam hal ini lembaga. Yang kedua berdampak terhadap siswa. Nah, ini, Pak. Kenapa berdampak terhadap siswa? Sebagai pertanggungjawaban si lembaga pendidikan terhadap pengelolaan lembaganya. Nah, maka Bapak Ibu, di judul yang ketiga itu dibahas tentang implementasi rekomendasi akreditasi. Nah, ini saya melihat ada semacam apa ya, semacam ketidakmauan dari lembaga pendidikan itu untuk berbenah menyesuaikan dengan rekomendasi dari akreditasi. Kenapa? Pertanyaannya kan gitu.
Karena ketika akreditasi itu ditegakkan, maka itu berkonsekuensi logis terhadap pembiayaan, terhadap peningkatan sarana prasarana seperti tadi disebutkan tuh, hasil risetnya. Lalu peningkatan mutu guru, lalu peningkatan sarana digital. Itu tantangan-tantangan tersendiri yang mau tidak mau harus dihadapi oleh kepala sekolah. Ya. Nah, kemudian ketika berbicara hal yang keempat tentang, sorry, yang ketiga masih tentang implementasi rekomendasi akreditasi, kenapa ini harus Bapak Ibu telaah? Setelah proses akreditasi selesai, Bapak Ibu, lembaga pendidikan itu biasanya kan menerima rekomendasi untuk perbaikan. Nah, seharusnya dari rekomendasi itu kan ketahuan, Pak, bagaimana sebenarnya sejauh ini rekomendasi itu sudah diterapkan. Dia menghadapi hambatan apa saja? Apa tantangannya dalam dia menghadapi rekomendasi itu? Apakah rekomendasinya itu bisa diterima 100% atau setengah persen atau seberapa persen contohnya? Gitu. Nah, itu yang kedua, Pak. Nah, yang ketiga adalah, yang keempat, maaf, adalah tentang analisis peran lembaga pendidikan. Analisis peran lembaga akreditasi eksternal dalam mutu pendidikan. Bahwa lembaga akreditasi eksternal yang kita sebut dengan BAN SM yang sekarang jadi BAN sekolah ya, Badan Akreditasi Nasional, itu memiliki peran strategis Pak dalam rangka meningkatkan dan menciptakan standar pendidikan nasional itu bisa dicapai atau tidak. Jadi kalau pertanyaannya adalah apakah mutu pendidikan perlu ditegakkan? Ya pertanyaannya dibalikin Pak. Emang sekolah yang tidak bermutu itu kayak gimana sih? Ya tidak standar Pak. Kalau kita mau bicara di lembaga pendidikan kita, rata-rata rata-rata saya bilang itu adalah di swasta. Kenapa swasta? Jawaban paling gampangnya karena swasta tidak memiliki anggaran full terkait dengan pengelolaan. Dia berasal dari dana masyarakat, dari dana orang-orang yang memiliki modal untuk mengumpulkan. Apa? Mengumpulkan uang dari masyarakat. Maka biasanya kalau di masyarakat ya lembaga pendidikan swasta itu tidak ada komite, Pak. Karena komitenya sebetulnya siapa? Ya si yayasan itu sendiri sebenarnya. Gitu. Ya. Nah, lalu yang keempat, yang kelima ya. Yang kelima tentang bagaimana efektivitas sistem penjaminan mutu eksternal di sekolah swasta. Nah, Bapak Ibu, kalau saya sih ingin mengatakan begini ya. Ini persepsi saya aja nih. Mudah-mudahan salah. Pertama, lembaga yang paling punya peluang untuk meningkatkan mutu itu sebetulnya swasta, bukan negeri. Kenapa bukan negeri? Karena kalau negeri itu memang sudah diatur dari A sampai Z-nya, sudah ada anggarannya. Jadi kalau nggak bagusnya sebetulnya malu, Pak. Masa sekolah negeri atau madrasah negeri jelek? Kan gitu. Tapi kalau swasta, Bapak Ibu, kalau dia survive dengan kondisinya, dan dia berani facing the giant, kalau bahasa ini, menghadapi raksasa, si swasta ini, nggak ada ceritanya swasta itu. Aduh, itu sekolahnya ada sekolah yang menjadi persaingan kita atau jadi saingan kita. Biasanya lembaga pendidikan dengan karakteristik khawatir ada kompetitor, rata-rata karena memang di sekolah tersebut tidak memiliki added value, Pak. Tidak punya nilai tambah. Nggak bisa bersaing karena apa? Khawatir tergerus. Karena tidak memiliki apa? Added value. Tidak memiliki nilai tambah. Bahasa kita sekarang tuh kalau di dunia manajemen tuh tidak memiliki distingsi, Pak. Distingsi itu apa sih? Tidak memiliki daya pembeda. Apa yang membuat kita berbeda antara satu sekolah ini dengan sekolah yang lain? Kalau kita memiliki distingsi yang kuat sehingga masyarakat itu mau mempercayakan anaknya dititipkan ke kita, berarti sebetulnya tidak ada masalah. Nah, SPME ini, sistem penjaminan mutu eksternal ini, kalau ada pertanyaan, masih pentingkah Bank SM? Masih pentingkah lembaga akreditasi yang dari eksternal itu untuk melakukan
proses penilaian terhadap kinerja lembaga, kinerja guru, kinerja kepala sekolah, dan lain-lain. Kalau saya ingin mengatakan rada rada emosional ya, emosional itu artinya rada sesuai dengan kenyataan. Jangankan tidak ada badan akreditasi nasional, ada saja badan akreditasi nasional, masih ada lembaga pendidikan yang bermain-main dengan akreditasi. Maksudnya main-main gimana, Pak? Ya tadi teh nu eueuh di aya-aya, nu aya di aya-aya terus. Dan itu bukan bukan tanpa resiko dan bukan tidak diketahui oleh asesor, Pak. Asesor juga tahu, Pak. Saya masalahnya mantan asesor ya. 6 tahun saya jadi asesor Bank SM, Pak. Sekolah itu ketahuan banget, Pak. Apakah dia memang habitnya begitu, kebiasaannya begitu, atau hanya sebatas pada saat akreditasi saja semuanya dilihat begitu baik. Makanya kalau saya lebih sepakat SPM ini tetap ada, Pak. Walaupun sebetulnya yang paling kuat dalam menghadapi persoalan standar mutu dalam pendidikan itu sebenarnya lembaga pendidikan itu sendiri. Artinya, kalau si lembaga pendidikan itu melakukan standar mutu, standar penjaminan mutu dilakukan dengan benar dalam setiap periodisasinya, maka dia tidak akan pernah mendapatkan kesulitan manakala nanti akan ada penilai dari eksternal untuk melakukan penilaian terhadap dirinya. Kenapa hari ini masih lamun aya akreditasi teh Pak? Jadi ngadadak duit ngegedean keluar. Naon atuh da kabeh digawean ngadadak. Kudu ngendong di sekolah, kudu motokopi inilah, kudu ngayakeun eueuh dan lain-lain. Anu lieur mah kabeneran aya guru kakarek asup sekolah, karek asup ngajar di sekolah itu, lalu kudu kebagian standar sekian contohnya standar 1 lah, 2, 3. Ya gempor. Dan makanya Bapak Ibu, mudah-mudahan setelah Bapak Ibu mengikuti kegiatan hari ini, tidak lagi terjadi dalam konteks kepentingan lembaga kita melakukan akreditasi tidak dipersiapkan dari sejak awal. Saya ingin mengatakan begini, kata kunci akreditasi itu uang, Pak. Aduh, duit dong. Bukan. Uang itu singkatan. Singkatan dari apa? Satu, undangan. Dua, absensi. Tiga, notulensi. Yang keempat, gambar. Disingkatnya apa? Uang. Saya ulang. Satu, undangan. Dua, absensi. Tiga, notulensi. Yang keempat, gambar. Kalau Bapak Ibu melakukan proses keseharian di lembaga pendidikannya, ada 4 hal ini, lakukan terus-menerus, maka Bapak Ibu tidak akan khawatir pada saat nanti harus berhadapan dengan akreditasi 5 tahun. Makanya kalau saya boleh mengatakan begini, Pak. Cobalah di sekolah Bapak Ibu siapkan satu loker khusus, namun bisa masih hiji tempat khusus, kamar kecil atau kamar gede ya, yang nanti di situ ada tempat-tempat standar 1, 2, 3. Kalau dulu sampai 8 kan, kalau sekarang pas dengan IASP kemarin sampai 4 saja. Tapi intinya Bapak Ibu, semuanya itu kenek sebenarnya. Hanya kata yang diganti, kalimat yang dirubah. Kalau kita pengen cari aman saja, akreditasi pengen aman, gampang Pak. Fotokopi, ini kan sok aya nih kan provider yang menyiapkan semua kebutuhan akreditasi, sok aya teh, biongna sok aya. Urang ya boga flash disk, eusina kabeh tentang akreditasi aliyah. Lamun arek sok kopi bayar 2 juta jangan. Aya apa ya biong begitu. Makanya saya bilang, kalau misalkan kita tidak mengubah cara kita dalam melakukan proses pendidikan, proses pembelajaran, proses kita menjadi profesi di guru atau di kepala sekolah, kita biasa-biasa aja. Ya, saya bilang, wassalam lah, jangan terlalu ngomongin masalah mutu. Karena pada akhirnya, orang tuh kalau bicara mutu pasti, aduh mahal. Saya mau bilang, yang namanya lembaga pendidikan itu perlu biaya, dan biaya itu tidak sedikit. Apa Anda sebagai orang yang mungkin di sini kebanyakan atau rata-rata guru swasta, Anda merasakan nggak bagaimana penggajian di lembaga pendidikan Anda terhadap Anda? Apakah manusiawi atau tidak?
Apa apa sesuai UMR atau tidak? Boleh jadi tebakan saya, Anda digaji kalau yang swasta ya, itu di bawah standar, Pak. Kenapa di bawah standar? Ya, katanya kan ini gajinya sudah diplot dari sananya seperti itu. Kenapa Anda tidak minta dana dari masyarakat? Bisa gitu? Ya bisa lah. Makanya yang harus ditampilkan pada saat Anda di depan komite, di depan para guru, di depan para orang tua murid adalah Anda menyampaikan program 1 tahun ini, kami tuh mau mengadakan begini-begini, ini kegiatannya ini. Dan ini tidak bisa di-cover oleh dana BOS. Kalau semua kualitas itu dikembalikan hanya dari uang BOS, Bapak Ibu, Anda tidak akan pernah bisa cukup itu apa yang didapatkan dalam proses Anda melakukan penjaminan mutu. Karena jaminan mutu itu hakikatnya mahal, Pak. Barang mewah dia. Saya ulang sekali lagi ya. Kualitas atau mutu itu barang mewah. Karena barang mewah, maka tidak semua orang bisa. Hanya orang yang dengan memiliki mindset yang positif, lalu dia memiliki political will untuk mau melakukannya, lalu dia mengeksekusi kemauan itu menjadi sebuah program yang terrealisasi baru jadi, Bang. Makanya SPME ini dalam konteks kelompok 2 itu kan sebetulnya bagian dari cara pemerintah memantau tentang lembaga pendidikan ini masihkah bisa dijadikan lembaga pendidikan yang kredibel untuk dipercayai atau tidak. Karena kita tidak bisa menolak dan tidak bisa menutup mata. Ada beberapa lembaga pendidikan di kita, baik itu SD atau SMP atau aliyah atau MTS, yang menjadikan lembaga pendidikan itu sebagai kehidupannya. Bapak Ibu paham mungkin maksud saya. Maksudnya kehidupan gimana Pak? Ya dia makan dari situ, ya dia hidup dari situ, ya dia dapat penghasilan dari situ Pak. Bayangkan, dia seperti kehilangan duit gede ketika bos turun duitnya Pak, ketika siswanya sedikit. Nah itu kan baru ketahuan tuh. Kalau memang bos itu didapat dari bertumbuhnya jumlah siswa, berarti positifnya adalah Anda harus memastikan layanan kepada siswa dan orang tua itu maksimal. Itu aja rumusnya. Kalau itu Anda lakukan, berarti Anda sedang mencoba untuk merawat mereka, membuktikan komitmen Anda sebagai pengelola lembaga pendidikan, termasuk guru atau kepalanya, sehingga apa yang diharapkan oleh orang tua terrealisasi. Apa yang diinginkan atau dicita-citakan oleh si siswa, itu terdapat dilakukan. Gitu. Makanya, kenapa lembaga penjaminan mutu eksternal itu penting? Karena dia akan melihat secara objektif. Walaupun ada kekurangan. Saya bilang, walaupun ada kekurangan. Apa kekurangannya? Di antaranya adalah kekurangannya. Dia kan tidak tiap hari ada di situ, Pak, di lembaga kita. Dia hanya 1 2 hari doang kan. Yang dia lihat hanya yang disebut dengan apa bukti-bukti fisik yang ada. Dan itu pun bisa dimanipulasi. Dan sesuatunya bisa direkayasa dan lain-lain. Makanya Bapak Ibu, diperlukan komitmen, diperlukan integritas, diperlukan kejujuran ketika berbicara pengelolaan pendidikan. Tanpa itu semua, kita akan melihat hanya persoalan monoton dan rutinitas saja lembaga ini didirikan. Guru berangkat pagi, pulang sore, siswa pun begitu. Kepala sekolah ribu, namun ada wartawan, ada LSM, terus datang ke sekolah, datang kejaksaan, ribu Pak. Ujung-ujungnya Pak, kepala sekolah lain fokus nguruskan pengembangan lembaga, tapi nggak fokus nguruskan kumaha nyocokan ujung mayaran wartawan, LSM, kejaksaan, polisi dan lain. Anda mau gimana kalau lembaga pendidikan kayak gitu terus? Kalau boleh nanti saya akan kirim kepada Anda ada link berita di mana kepala sekolah, bendahara, dan komite itu kong kali kong dalam urusan bos, Pak. Nanti saya kirim deh. Bayangkan, Pak. Kong kali kong urusan masalah duit, bos. Saya nggak ngerti, dia atau orang-orang itu paham nggak kalau lembaga itu tidak hanya sebatas hidup, tapi memang harus berkualitas. Kalau hanya sebatas biasa-biasa, puntenlah sekolah yang biasa-biasa udah banyak, Pak. Emang Anda sebagai orang tua mau nyekolahin anak ke tempat biasa-biasa? Pasti kalau ditanya begitu jawabannya, ya nggak mau atuh Pak. Dan saya nggak boga budak hayang 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 naon ya hayang
yang yang lebih daripada orang tua. Dan itu diperlukan apa? Diperlukan biaya, Pak. Makanya sebetulnya, kalau bahasa saya, sistem penjaminan pro eksternal itu untuk mengetahui tingkat komitmen dan loyalitas dari si lembaga ketika dia dicek secara objektif oleh pihak eksternal. Makanya mungkin ini juga bisa jadi bahan diskusi kita, Pak, di kemudian hari ketika Bapak Ibu nanti mungkin ketemu dengan saya secara daring, secara online, offline, ya. Oke, Bapak Ibu, sudah pukul 17.44. Mungkin ada yang mau dikomentari, boleh dari kelompok 2, boleh, silakan. Pak Kohar, Bu siapa lagi? Bu Ila ya. Bu Ila, ini yang hadir aja. Bu Ila, Bu Dewi Tania, silakan. Ya, itu Hmm? Gimana, Bu? Ada? Halo? Oke, kalau tidak ada, saya pikir cukup sekian. Karena kayaknya sudah pengen tidak, sudah tidak kuat malam mingguan ya, Pak Akmal. Iya. Udah di pagi, Pak. Oke. Lumayan. Memang gitu Pak, resikona belajar online, yuk gitunya. Oh, sekali ya. Udahlah, nikmati aja Pak. Iya, iya, Pak. Terima kasih, Pak. Daripada Bapak kudu ditarik ke Sukabumi tiap hari Sabtu, Waduh, berat, Aduh, Pak. gempor, Pak. walaupun sekian oke dengan segala kemudahannya, masih kini ayah untuk kuliah, masih kini bari Iya, Pak. gopalan atau bari naon lah gitu tak apalah ya. Iya, Pak. Iya, Pak. Ya Pak Akmaludin nuhun dibantos kanggo absennya Pak. Bapak Ibu, kalau yang mengirimkan filenya dalam bentuk PDF, saya minta dikirim ulang dalam bentuk Word untuk artikelnya dan Dalam bentuk Word, Pak. Word ya. Kalau Oh, dalam bentuk PPT-nya harus dalam bentuk PPT, jangan dalam bentuk PDF. Oke? PDF. Ya. Jangan PDF, harus Ya, PPT. Kemudian kalau Word yang dan Iya, Pak. PPT ya, Pak. artikelnya harus dalam bentuk Word. Saya Artikel masih Word ya. barusan Word sama PPT. masa saya Berarti dikirim ulang nggak, Pak? Yang sudah. Kirim ulang, Pak. kirim ulang ya. Baik, Pak. Nah, baik. Oke, Bapak Ibu, selamat bermalam minggu. Oke, bila Siap. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Terima Terima kasih. Terima kasih, Pak. Bapak. Waalaikumsalam.